got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Perkenalkan, aku Inayatun Nabila, mahasiswi IAI Al-Aziz dari Prodi PGMI Angkatan 5. Salam kenal semuanya. Hai juga kakak. Hari ini aku mau berbagi ilmu nih sama teman-teman semua untuk menjelaskan atau mempresentasikan materi taklim muta'alim pada bab sikap waro dalam menuntut ilmu. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk kepada materinya, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman semuanya. Sebelumnya tahu nggak makna dari kata waro itu apa? Waro? Nggak tahu kakak. Makna dari waro adalah menahan diri atau menjaga diri dari hal-hal yang akan memberikan kemudorotan bagi dirinya, atau menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang penuntut ilmu ataupun biasa disebut pelajar. Sebagian ulama meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Barang siapa yang tidak waro ketika belajar ilmu, maka dia akan diuji oleh Allah dengan salah satu dari 3 ujian. Mati muda, ditempatkan bersama orang yang bodoh, atau diuji menjadi pelayan pemerintah." Santri yang bersifat waro, ilmunya lebih bermanfaat, belajarnya lebih mudah, termasuk sifat waro ialah menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak berguna. Jadi, sikap waro itu kita harus menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak berguna, karena itu tidak baik untuk belajar. Dan menghindari makanan pasar kalau bisa, karena makanan pasar itu lebih dekat kepada najis dan kotor ketika membuatnya jauh dari zikir kepada Allah, lebih dekat kepada kelalaian. Sebab mata orang fakir itu memperhatikan makanan itu, tapi mereka tak beruang dan tidak mampu membeli. Mereka tentu menahan rasa sakit karena tak terpenuhi keinginannya. Oleh karena itu, makanan pasar itu hilang berkahnya. Ada kisah yang menjelaskan tentang kenapa seorang penuntut ilmu itu harus menghindari makanan pasar. Ini dia ceritanya. Teman-teman mau dengerin kisahnya nggak nih? Mau?
Diceritakan bahwa Syekh Al-Jalil Muhammad bin Fadal ketika mengaji, beliau tidak mau makan makanan pasar. Ayahnya yang tinggal di desa pada suatu hari datang ke tempatnya pada hari Jumat. Kemudian beliau menyiapkan makanan untuk ayahnya. Ketika ayahnya masuk ke rumahnya, dia melihat ada sepotong roti pasar. Maka ayahnya tak mau bicara dengannya karena murka. Makanan ini bukan saya yang membeli karena saya tidak menyukainya, tapi teman saya yang membawakannya, alasan beliau kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata, "Jika kamu mau berhati-hati dan hidup waro, tentu temanmu itu tidak membawakan makanan itu," kata ayahnya. Begitulah gaya hidup para ulama salaf. Mereka bersikap waro seolah sebab itu mereka itu diberi keluasan ilmu dan diberi kekuasaan untuk menyebarkannya, sehingga nama mereka tetap dikenang sampai hari kiamat. Salah seorang ahli fikih yang zuhud berpesan kepada seorang pelajar, jauhkan diri dari membicarakan orang lain dan dari kumpulan-kumpulan orang yang banyak bicara. Beliau berkata pula, sungguh orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan membuang-buang waktumu. Nah, gitu. Jadi nasihat dari ahli fikih itu yang pertama, tidak membicarakan orang lain dan berkumpul-kumpul bersama orang yang banyak bicara. Itu gak boleh seorang penuntut ilmu itu, karena bisa mengurangi umurmu atau membuang-buang waktumu. Jadi kayak ngapain gitu kan ya, menghabiskan waktu untuk membicarakan hal-hal atau membicarakan orang lain. Dan termasuk waro adalah menyingkirkan dari orang yang suka berbuat kerusakan dan maksiat, serta senang menganggur. Karena bergaul dengan orang seperti itu bisa terpengaruh. Santri hendaknya menghadap kiblat juga ketika belajar untuk mengikuti sunnah Nabi, dan hendaknya ia mengambil manfaat dari doa orang yang ahli berbuat baik. Dan hendaknya ia menghindari juga orang-orang yang teraniaya. Ada juga nih kisahnya. Kisah yang menjelaskan tentang kenapa sih seorang pelajar atau penuntut ilmu itu harus mengikuti sunnah Nabi. Ini dia kisahnya. Teman-teman mau denger juga gak ceritanya? Mau.
Dikisahkan ada 2 orang laki-laki pergi mengaji di tempat yang jauh. Kedua orang tersebut menuntut ilmu di tempat yang sama. Mereka selalu mengulang-ulang pelajarannya bersama-sama. Setelah beberapa tahun, mereka kembali ke daerahnya. Tapi yang satunya pandai, yang satunya lagi tidak. Kemudian para ahli fikih di daerah itu tuh bertanya kepada 2 orang itu tentang keberadaannya, cara belajarnya, dan cara duduknya ketika belajar. Lalu para ahli fikih itu membaca berita bahwa orang pandai itu ketika belajar ia menghadap kiblat dan menghadap kota yang ia menimba ilmu. Sedangkan temannya itu membelakangi kiblat ketika belajar dan mukanya berpaling dari arah kota itu. Dari kisah atau kejadian tersebut, maka para ulama dan fuqaha bersepakat bahwa orang yang pandai tersebut karena mendapat berkatnya menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat ketika belajar hukumnya itu adalah sunnah. Dan karena berkat doanya orang-orang Islam yang menghuni kota tersebut. Karena penduduk kota tersebut ahli ibadah yang selalu mendoakan orang yang belajar ilmu agama di malam hari. Jadi pesan dari cerita tersebut itu, oleh karena itu seorang santri itu tidak boleh meremehkan adab atau sopan santun dan hal-hal yang itu hukumannya itu sunnah. Karena orang yang meremehkan adab pasti dia itu terhalang dari hal-hal yang sunnah. Barang siapa yang meremehkan ibadah-ibadah sunnah, maka dia pasti terhalang dari ibadah yang fardunya. Akibatnya, dia bisa meremehkan ibadah fardunya. Dan orang yang meremehkan ibadah fardu tentu terhalang dari urusan akhirat. Begitu menurut hadis Rasulullah SAW. Seorang santri harus memperbanyak sholat, harus khusyuk ketika melakukan sholat, karena hal itu dapat membantu memperoleh ilmu dan belajar. Syekh Najmuddin Umar bin Muhammad Nasafi berkata dalam syairnya, "Kamu adalah orang yang menjaga perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang menjaga dan aktif mengerjakan sholat. Tuntutlah ilmu agama syara', giatlah mempelajarinya sambil memohon pertolongan melalui amalan yang baik. Niscaya kamu menjadi orang yang ahli ilmu agama."
memohon kepada Tuhanmu agar hafalanmu dipelihara dari kelupaan olehnya. Karena kamu orang yang suka akan anugerahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya zat yang memelihara. Beliau juga berkata, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersemangatlah, jangan bermalas-malasan, karena kalian pasti akan kembali kepadanya. Jangan hanya tidur, karena sebaik-baiknya makhluk adalah orang yang sedikit tidurnya. Seorang pelajar harus selalu membawa buku setiap waktu untuk ditelaah. Dikatakan juga, barang siapa yang tidak ada buku di sakunya, maka tidaklah mereka melekat hikmah dalam hatinya. Pelajar harus mencatat di bukunya apa yang didengar dari gurunya. Oh, jadi gitu ya, Kak. Wah, alhamdulillah ya. Hari ini banyak ilmu yang bisa kita ambil dari materi tersebut, yaitu materi di bab sikap waro dalam menuntut ilmu. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menuntut ilmu. Buat teman-teman semua nih, kira-kira hal-hal apa sih yang bisa teman-teman ambil dari materi yang tadi udah aku jelasin? Dari yang tadi kakak jelasin itu, jadi kalau seorang penuntut ilmu itu menjaga dirinya dari hal-hal yang akan memberikan kemudaratan baginya, terus menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak bicara yang tidak berguna. Itu untuk seorang pelajar itu harus menghindari dari hal-hal tersebut, dan jauhkan diri dari membicarakan orang lain dan dari kumpulan-kumpulan orang yang banyak bicara. Gitu teman-teman. Seorang santri juga harus memperbanyak sholat dan jangan lupa untuk selalu membawa buku atau alat tulis. Itu aja sih Kak tadi yang aku simak dari materinya. Iya bener banget, itu semua adalah materi-materi yang tadi dibahas. Semoga bermanfaat ya. Dan banyak juga kisah-kisahnya itu yang bisa kita ambil manfaat-manfaatnya atau hal-hal positifnya dari materi atau bab sikap waro dalam menuntut ilmu. Karena kita sebagai seorang pelajar sebaiknya mengikuti apa yang sudah disunahkan dan apa itu larangan-larangannya. Gitu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Thanks for watching. Bye. Assalamualaikum. Audio Jungle.